TikTok Awards Indonesia 2023. Ini adalah tahun yang ketiga. Tadi akan sampaikan dan kita selalu semangat dan menanti-nantikan ya untuk penyelenggaraan TikTok Awards Indonesia. Untuk tahun ketiga ini kalau ditanya apa yang spesial, selalu ada yang spesial di setiap event TikTok Awards. Karena sesuai apa yang kita tahu bahwa TikTok itu membawa memberikan inspirasi ya, kreativitas dan juga membawa kebahagiaan. Jadi yang nonton tuh pasti senang kalau nonton di TikToknya aja senang, apalagi di TikTok Awards-nya gitu ya. Itu kan perayaan bagi para content creator. Betul. Yang pasti kita akan lihat sesuai tema Big on the Small Screen. Nanti akan kita lihat, kita nantikan aja sesuatu yang spesial. Kalau dibocorin di sini itu namanya tetap kasih clue-clue ya buat orang penasaran ya. Tapi konsepnya akan berbeda dari biasanya dong ya? Pasti sesuai dengan tema, setiap tahun juga berbeda. Kita akan menyesuaikan dengan tema itu. Nah sih, tadi Ibu Melda udah nyentil sedikit tentang Big on the Small Screen. Mungkin ke Ibu Karina kira-kira ada makna tersendiri nggak dengan tematik kita di tahun ini? Oke, tahun ini kami mengangkat tema besar Big on the Small Screen, yang mana TikTok ingin membawa pesan bahwa untuk membuat sebuah dampak positif yang besar bisa dimulai dengan langkah kecil. Semudah membuat konten dengan durasi singkat di TikTok, yang tentunya kita bisa berbagi informasi, berbagi inspirasi, yang akhirnya dapat membuat pada masyarakat yang luas gitu. Jadi dengan harapan ini kami juga ingin menginspirasi untuk para users untuk juga ikutan untuk membuat konten-konten TikTok gitu, karena ujungnya pasti kontennya akan berdampak positif seperti itu. Nah dari total saya lihat ada sekitar 17 nominasi. Itu untuk kriterianya dipilih dari mana? Untuk kriterianya, TikTok kami menyeleksi para nominees berdasarkan beberapa faktor, mulai dari followers, jumlah followers, terus untuk engagement rate, dan yang pasti kualitas dari konten yang dimiliki para nominees gitu. Nah, di luar itu kami juga mempunyai evaluasi yang lebih lanjut, termasuk pada public sentiment. Terus untuk dampaknya, apakah konten-konten tersebut bisa menghasilkan dampak yang positif, membawa inspirasi, seperti itu sih untuk kriterianya. Oke, berarti clear ya. Semua kalau kasih impact positif akan didukung 100%. Irfan, kayak tahun kemarin udah jadi host, tahun ini kayaknya host lagi. Apa mau tukeran kita? Gimana Pak, tahun ini something special kan nih, agak berbeda nih? Ya ini pasti sangat spesial karena satu, TikToknya sudah happening sekali. Bergabung dengan RCTI, TV, swasta nomor 1 dan senior. Itu akan menjadikan pasti sesuatu yang tidak asal-asalan, pasti spektakuler. Dan ini juga luar biasa dengan fenomena tadi juga kita Big on the Small Screen ini luar biasa. Kalau zaman dulu mungkin disebutnya itu adalah buku jendela dunia. Kalau sekarang itu TikTok jendela dunia. Jadi di genggaman kita dengan layar kecil kita bisa melihat dengan terus itu dan nyandu istilahnya. Dengan duduk setengah jam saja kita bisa mendapatkan informasi begitu banyak dengan berbagai macam hal dari negara manapun, tentang apapun, dari siapapun. Dan update ya? Dan update sekali. Jadi ketika saya dipercaya untuk menjadi host di TikTok Awards 2023 itu benar-benar kebanggaan buat saya. Terima kasih TikTok dan RCTI. Tepuk tangan dong buat saya. Luar biasa, thank you Pak. Tahu kita Mas Anton sebagai juri, saya mau tahu kesulitan nggak sih untuk memilih? Secara kalau bicara mengenai konten kreator, variatif banget dan banyak banget. Iya betul. Jadi sebenarnya memilih yang terbaik itu sangat susah ya, karena saking kreatifnya semua orang mempunyai aspirasi, suara, dan apa yang mungkin bisa menjadi panduan kami dan kita semua di sini itu adalah bagaimana bernarasinya, menarasikan itu. Makanya itu balik lagi saya dengar beberapa juri di sini mengatakan bahwa dampak positif itu sebenarnya yang dicari. Ya. Mungkin kita berkarya di tempat kita di titik ini, tetapi sebenarnya kita menyuarakan itu ke dunia global dan bagaimana kita
positif, dampak yang positif pada teman-teman bukan hanya di sekeliling kita tapi dimanapun mereka berada, dan jadi sebuah pergerakan yang bersama, movement bersama yang baik untuk kita semua. Itu sih. Nah, kalau bicara platform luas banget ya ingatnya. Yeah. Macam-macam ide, macam-macam konten kreator mengerucutkan itu sampai akhirnya menemukan ini loh calon-calon yang bakal dapat uang, itu gimana mas? Tentunya saya jadi ingat pada saat ada sebuah kata-kata apa, small in the big screen, apa? Big on the small screen. Big on the small screen. Yes. Ya, gitu. Jadi kayak mentor saya pernah bilang, sebuah kreativitas itu butuh batasan. Ya. Bagaimana kita bisa menyikapi batasan-batasan itu dengan baik, menjadi kreatif. Kreatif itu sebenarnya kan orang kreatif banyak, tapi bagaimana kreativitas yang memberikan dampak positif itu yang akan kita nilai. Semua orang berkreasi, tapi dampak apa, influence apa yang bisa diberikan ke publik ini, itu sih yang akan kami pilih. Berarti nggak boleh salah-salah ya, bijak dalam membuat konten ya. Ya mungkin dari small step itu. Kadang kita mau mulai nggak tahu dulu dari mana, tapi kayak dari small step itu akhirnya kita bisa menemukan diri kita. Banyak yang kayak gitu. Juga saya juga terbantu dengan TikTok. Tadinya saya nggak tahu mau ngapain, tetapi dengan small step yang saya lakukan itu kok dengan engagement dari teman-teman, ini aja mas buat ini, dan dengan penerimaan itu jadi kayak oke, kayaknya ini deh yang harus kita lakukan, dan jangan lupa untuk memberikan dampak-dampak apa yang positif itu sih. Nice, terima kasih, tangan dulu loh. Ya. Terima kasih mas. Nah, ke Timo mungkin memberikan dampak, memulai dari small step. Ini salah satu konten kreator yang followersnya juga banyak banget. Timo, Halo Kak. apa kabar? Baik Kak. Kunci biar video konten kreasi kita itu FYP deh. Oke. Kayaknya FYP semua kontenmu ya. Jadi kunci ya kayak ngomongin kunci untuk kita bisa bikin konten dan bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Bagi aku sih satu konten tidak hanya untuk penikmat dari kreatornya saja. Kadang ada beberapa kreator yang pengen buat konten hanya untuk ih gua keren loh, ih gua kayaknya keren banget nih kalau bikin konten ini. Tapi di sisi itu sebagai kreator kita harus mikirin bahwa FYP ini tuh dilihat nggak hanya keluarga kita, teman-teman kita, tapi masyarakat Indonesia. Jadi alangkah baiknya kita as kreator bikin konten yang positif, ada impactnya, ada edukasinya. Nggak hanya edukasi, mungkin bisa informatif, bisa entertain, menghibur, dan pastinya ada tujuan yang nggak hanya untuk diri sendiri. Jadi itu sih yang aku tuangin dari dulu Kak. Jadi untuk bisa ke FYP itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Luar biasa. Nanti tanggal 12 Oktober sudah pasti akan diadakan secara live di studio terbesar di MSC Studios ya. Kapasitasnya kurang lebih bisa sampai 1.500 orang ya. Kita akan buat secara look performance juga sangat TikTok sekali. Kemudian konten-kontennya juga pasti akan mengandung konten-konten yang ada di TikTok ya. Kemudian akan ada kolaborasi performers, penyanyi, band, kemudian para konten creator sendiri. Yang rasanya itu menjadi malam penghargaan untuk mereka ya, Mbak Karina. Dan kita akan lihat nanti seperti apa kemeriahannya, siapa yang akan ada di situ. Kalau sekarang dibocorin sekali lagi nggak surprise Pak. Jadi dipantau terus aja di TikTok, ya kan? Kemudian di kita nanti di MSC juga pasti akan ada di Instagram RCTI Official. Tetap ya. Nah, pertanyaan terakhir mungkin untuk malam final akan berdurasi berapa lama? Karena kita tahu ini ada 17 kategori, lumayan panjang nih. Durasinya kurang lebih 2 jam. 2 jam ya? 2 jam ya. Situ nanti pasti nggak akan berasa dari awal sampai akhir itu semua di masing-masing segmen nanti kita akan kan ada. Ada bu? Ya aja dulu sekarang. Ya, kita kurang lebih Pak. Baik, terima kasih. Lagi mungkin kalau Mas Anton sedikit tanya tentang para nominasi ini. Ada kesulitan tersendiri nggak sih untuk akhirnya menentukan ini loh 17 yang hasil yang akan menjadi kategori kita? Kesulitan tersendiri paling berat apa Mas? Kesulitan terberat itu adalah sebenarnya setiap konten kreator itu patut mendapatkan penghargaan. Ya, bahwa sebenarnya gini loh, saya
salah satu orang yang sangat menghargai apapun siapapun yang orang kerjakan dari small step itu. Bagaimana sebenarnya ini bukan hanya perayaan orang yang menang aja, tapi kayak benar-benar orang yang memang mau dan berani melakukan small step itu. Jadi tetapi balik lagi, kalau misalkan lo nanya kesulitannya itu apa, itu adalah bagaimana kita bisa secara objektif, ya pasti itu kan kayak kita lihat ini kontennya bagus, tapi apakah itu memberikan sebuah dampak dan seberapa luas dampaknya. Tapi juga bukan hanya luas, tapi kayak benar-benar soulful apa enggak ini, mempunyai sebuah nilai-nilai edukasi apa enggak, ya benar. Makanya untuk jadi objektif, makanya ada beberapa panel juri di sini untuk agar kita bisa lebih objektif lagi itu sih. Dan juga dari sudut pandang yang berbeda-beda, bukan hanya dari satu sudut pandang, tapi kayak pandangan yang berbeda. Ada tiga dinilai dari ada tiga dari publik juga ada, dari dari speak sama yang apa tadi satu lagi Baik, karena tadi udah di-spill, ternyata bukan satu